Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sore hari ini kita masih berjumpa di majlis yang mulia ini dalam kegiatan pengajian yang sebagaimana dilaksanakan. Semoga hendaknya aktivitas amal ibadah yang kita kerjakan pada sore hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatnya melalui para malaikatnya sebagai penambah tabungan amal ibadah kita di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Selanjutnya selawat berangkaikan salam kita persembahkan ke hadirat ruh junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Adapun materi penyuluhan kita pada sore hari ini adalah tentang langkah-langkah atau cara penanganan dan penyembuhan pengguna narkoba. Ibu jamaah rahimakumullah, biasanya pecandu narkoba ini pertama kalinya kenapa bisa digunakannya, mengkonsumsinya, karena persoalan ikut-ikutan, coba-coba tes dulu. Akhirnya lama-kelamaan sudah terbiasa, akhirnya kalau tak dipakai gaya macam ada yang hilang, ilusi. Nah, inilah sebenarnya kalau sudah menjadi tercandu, susah menghilangkannya. Bukan tak bisa dihilangkan, susah menghilangkannya karena membutuhkan proses yang cukup lama untuk penyembuhannya. Maka akibat dampak yang timbul bukan cuma hanya kesehatan jiwa saja, semua jasmani dan rohani, bahkan sampai gara-gara itu bisa menyebabkan kematian. Menurut BNN, Badan Narkotika Nasional, setiap harinya orang yang mati karena narkoba itu 40 sampai 50 orang. Bayangkanlah kalau 50 satu hari, sebulan 30 hari. Berapa? 150 orang. Ya, 150.000. 50 orang. 50 kali 3. 1.500 orang sebulan. Bayangkan. Ya, bayangkan. Luar biasa. Makanya kalau sudah kena itu, maka lamalah prosesnya. Bisa ditangani, bisa. Tetapi harus menggunakan proses yang cukup lama. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, langkah yang pertama itu adalah pemeriksaan. Dibawa ke dokter. Tak cukup dokter saja, dibawa ke tabib atau terapis. Kenapa? Karena yang pertama kali yang langsung istilah kita disontapnya itu otak. Maka dibersihkan dulu otaknya. Makanya tak jarang kalau sudah orang yang kena narkoba itu kena mentalnya, kena otaknya. Maka dibersihkan dulu. Dibersihkan, diapokan ke dokter, ya, diperiksakan ke dokter. Selanjutnya sesudah itu tahapan kedua adalah ada namanya detoksifikasi atau menghilangkan racun dalam tubuh. Narkoba itu racun. Yang dihisap itu adalah racun. Beda dia racun ini macam santet kono apa, ya beda. Ya kan? Ini racunnya apa? Ada memang obat. Detoksinasi gunanya apa? Menghilangkan racun. Baik itu segala macam jenis obat diupayakan supaya apa? Untuk menghancurkan yang namanya narkoba dalam tubuh seseorang
pecandu narkoba itu. Kalau sudah itu tahapannya harus 100%. Makanya kalau sudah masuk di rehabilitasi, itu beda dengan di penjara. Kalau di rehabilitasi itu tujuannya cuma hanya satu, menyembuhkan. Tapi kalau masuk penjara, kalau orang pengguna narkoba dimasukkan ke penjara, lepas dia balik, itu pasti akan dilakukannya lagi. Tapi kalau panti rehabilitasi itu gunanya tujuannya untuk membersihkan, untuk menyehatkan. Makanya lebih sakit. Makanya pengobatannya sampai 100%. Dikasih pengobatan, vitamin segala macamnya lah. Ada namanya rawat jalannya. Sesudah itu apa? Dimasukkan dia ke panti rehabilitasi tadi. Di situlah digembleng terus. Supaya apa? Biar jangan nanti keluar dia, balik dia candu narkoba. Biayanya bukan cukup, biayanya bukan murah lah. Paling tidak kalau di rehab yang tidak dibiayai negara, ada swasta, itu paling tidak setiap bulannya 5 juta, lebih kurang. Tapi kalau ada subsidi negara, panti rehab BNN, masih ada lagi, bisa pengurangannya. Maka ini lakukan. Teknisinasi, sudah itu dikasihkan obat. Di rehabilitasi itulah. Selanjutnya apa? Pengolahan aktivitas. Artinya apa? Aktivitasnya itu kok bisa keluar dia positif saja. Jangan lagi mengikuti kawan-kawannya. Inilah terus dikasihkan wejangan, baik kegiatan rohaninya, ya kan, kegiatan agamanya, dikasihkan konseling, kasihkan penyuluhan kepada dia. Supaya apa maknanya? Supaya dia nanti keluar dari situ tak ada lagi yang digunakan lagi, tak ada lagi digunakan narkoba. Nah, inilah sebenarnya langkah-langkah yang harus digunakan. Tapi prosesnya cukup lama. Jadi kalau ada saudara-saudara nanti terkena begini,